saya laki-laki walaupun udah tua, bagi bangsa jin yang betina, saya ini masih seksi bagi mereka. Bapak kami yang tua, ya, walaupun sudah umur 60 tahun, Pak, bagi bangsa jin, bapak ini masih seksi bagi mereka. Syahwat mereka ngelihat kita, Pak. Bu, makanya Nabi mengajarkan, jangan biasakan telanjang-telanjang, khususnya di kamar mandi, ya. Masuk itu baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Lindungi hamba ya Allah dari jin betina dan jin jantan, dari jin jantan dan jin betina. Kalau jin jantan, Pak, ngelihat wanita manusia telanjang masuk atau di dalamnya telanjang, waduh, di foto-fotonya itu udah mereka ngirim di WhatsApp mereka pindah-pindah. Iya serius, Pak. Kalau kita yang telanjang, Pak, waduh, ngiler itu jin-jin betina. Ngiler. Dan mereka berusaha bagaimana kita bisa dinikmatinya. Caranya adalah mereka berusaha untuk bergabung ketika kita menjimai istri kita atau ketika kita berjima dengan suami kita. Maka dia mencoba menikmatinya. Makanya Nabi mengajarkan lagi, baca doa sebelum berhubungan intim. Allahumma jannibish syaitana anna wa jannibish syaitana ma razaqtana. Allah perintahkan baca doa ini, maka tidak ada jin dan setan yang mampu ikut join dalam hubungan intim suami istri yang kita lakukan. Jadi betapa malang para suami para istri, saking semangatnya baru malam pertama dia tidak memakai adab-adab, padahal adab ini dipakai sejak dia malam pertama sampai malam terakhir, sampai meninggal maksudnya. Kalau asal masih ada saja keinginannya berhubungan intim suami istri, selama itu tetap dibaca doa ini agar tidak ada jin dan setan yang ikut. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, ini banyak beberapa rahasia yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Jin dan setan ini bisa nggak kawin dengan manusia? Bisa nggak kawin dengan manusia? Baca di sini. Juga dalam buku Syekh Ahmad Salim, ya, di sana diajarkan tentang ensiklopedi pengobatan Islam, di mana ensiklopedi pengobatan Islam ada bahagian daripada pembahasan jin secara tuntas. Ternyata jin itu bisa kawin dengan manusia. Kawin dengan manusia. Dalam sejarah, beberapa fakta dalam sejarah diceritakan perkawinan yang terjadi antara jin dengan manusia, walaupun para ulama ahli mazhab mengatakan tidak baik. Tidak baik. Dan memang iya, Pak, nikah dengan bangsa jin itu adalah pernikahan yang tidak normal. Pernikahan yang akan menyusahkan. Dan jujur, saat saya meruqyah seorang wanita, jinnya bicara. Saya kenal dengan Ustaz. Saya adalah seorang wanita jin beragama Hindu dari Bali. Saya adalah ratunya para jin di daerah Bali. Saya adalah putri daripada Raja Jin Bali yang bernama Anu. Dia perkenalkan juga namanya siapa. Terus, kamu mau apa dalam tubuh wanita ini? Saya katakan. Saya tadi melihat pengajian Ustadz di masjid itu. Ini di Jami' Pasir, Pak, di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Saya tadi ikuti pengajian Ustadz. Saya ada pengajian duha, ya, pengajian duha sampai jam 11 di bulan Ramadan itu, ya. Lalu setelah itu saya zuhur berjamaah dengan jamaah, kemudian saya pulang. Di rumah, ya, seorang wanita kesurupan, ya. Kemudian saya tanyakan kepada jin ini, kamu mau apa? Saya mau Ustadz menikahi saya. Mandi. Saya mau Ustadz menikahi saya. Ustadz, katanya, saya ini adalah jin yang tercantik di alam saya. Saya adalah putri Raja Jin di daerah Bali. Saya katakan kepadanya, minta maaf, saya hanya akan menikah dengan manusia, itu bangsa saya. Kamu menikahlah dengan bangsa kamu. Oh ya, kejadian ini setelah saya suruh dia syahadat, ya. Setelah diajak dia masuk Islam, dia mau masuk Islam, ya. Akhirnya singkatnya, saya perintahkan dia, menikahlah kamu dengan bangsa jin. Apa katanya? Setelah saya masuk Islam ini, saya tidak akan mungkin diterima lagi oleh ayah saya. Saya tidak akan mungkin lagi diterima oleh kaum saya.
Maka saya katakan kepadanya, pergilah kamu ke masjid kita yang tadi kamu dengar saya ceramah di sana. Di situ ada jin-jin muslim, ada pemuda-pemuda jin muslim. Kamu bisa menikah dengannya dan hiduplah selaku orang-orang sebagai jin-jin yang beriman kepada Allah. Singkatnya Pak, selesai. Jadi ketika saya tanyakan, gimana cara kamu akan berhubungan dengan saya? Dia katakan, gampang Pak Ustadz. Saya pakai tubuh wanita ini dan Ustadz menikahlah dengan dia. Lalu Ustadz sudah menikah dengan saya. Nah, coba bayangkan tuh. Ibu, hati-hati. Kadang-kadang jasad ibu dipakai oleh mereka untuk dapat menikmati suami ibu. Kalau ibu tidak ingatkan sang suami dan ibu sendiri membaca doa perlindungan diri sebelum berhubungan intim. Kalau saya mau ceritakan ini panjang luas. Saya sarankan Bapak Ibu kalau ingin luas pengetahuannya tentang seluk-beluk alam jin, bacalah kitab Syekh Wahid Abdul Salam Bali ini, di mana Allah memberikan kepada beliau keluasan wawasan tentang masalah alam jin ini sesuai dengan informasi-informasi wahyu, sementara hadis Nabi yang sahih juga mendukung dan para ulama-ulama salaf juga menguraikan. Taib. Jin berkembang biak. Bahkan dikatakan dalam sejarah di kitab Talbis Iblis oleh Syekh Ibnul Jauzi, iblis ternyata punya 5 orang anak. Dan kelima-lima ini menjadi andalan iblis untuk menyesatkan seluruh cucu Adam di muka bumi ini. Salah satu anak iblis khusus kerjanya adalah mencerai-beraikan rumah tangga orang yang berumah tangga di bumi ini. Salah satu kerja daripada anak iblis.